bakal ngomongin apa yang Roh Kudus saya rasa taruh di hati saya. Jadi saya belajar khotbah bukan khotbah apa yang saya mau omongin, tapi apa yang Roh Kudus taruh di hati saya. Saya bakal ngomongin tentang apa yang Roh Kudus mau kerjakan hari-hari ini, bahkan di hari-hari ke depan. Bagaimana Allah bekerja, bagaimana Tuhan bergerak hari-hari ini di atas gereja Tuhan, di atas umat Tuhan, bahkan di seluruh dunia ini. Ya, khotbah saya hari ini judulnya tentang Move of God atau pergerakan Allah. Katakan sama-sama Move of God. Pergerakan Allah. Allah bergerak. Katakan amin. Allah bergerak. Kalau kita baca di Alkitab di Perjanjian Lama bagaimana tiang awan dan tiang api yang simbol dari bagaimana Tuhan bergerak menuntun bangsa Israel pergi. Itulah simbol dari apa yang terjadi hari-hari ini. Roh Kudus adalah tiang awan dan tiang api itu hari ini. Amin. Dan dia nggak berdiam diri, dia bergerak kemana dia pergi. Dan sayangnya kita gereja, kita nggak suka ikutin kegerakan Roh Kudus. Kita suka dengan rencana kita suka dengan program kita suka dengan semua hal yang mau kita buat dari apa yang dia mau kerjain. So hari ini kita bakal ngerti, apa sih yang Roh Kudus mau kerjakan di hari-hari ke depan. Mau kemana dia sedang bergerak. Apa yang sedang dia mau lakuin di muka bumi ini. Apa yang sedang dia mau lakuin buat gereja Tuhan, buat banyak, bahkan orang-orang di muka bumi ini. Apa dia mau kerjain. Dengan cepat aja, next. Hal pertama yang Roh Kudus bergerak adalah, katakan sama-sama, pencurahan. Bahasa Inggrisnya outpouring. Itu yang Roh Kudus lagi mau kerjakan di seluruh dunia hari-hari ini. Katakan amin. Dan karena pencurahan Roh Kudus itu, yang gila-gilaan, Roh Kudus pernah dicurahkan di loteng Yerusalem, tahu itu ya, di upper room, di loteng atas, di Alkitab, di Kisah Para Rasul. Setelah pencurahan itu, kita lihat bagaimana gereja yang luar biasa dipakai Tuhan degradasi. Gereja dibawa masuk dalam masa-masa kegelapan. Gereja yang tadinya penuh dengan kuasa jadi agama. Stuck, nggak ngapa-ngapain, nggak nangkap apa yang Roh Kudus kerjain. Tapi ada era di mana Tuhan perbarui itu. Pencurahan Roh Kudus yang luar biasa berikutnya tercatat yang mengguncang seluruh dunia itu di tahun 1906. Pencurahan Azusa Street. Di Azusa Street, dari keadaan gereja yang berabad-abad lama cukup mati, nggak ada kegerakan Roh Kudus, nggak ada karunia yang mengalir, nggak ada kesembuhan, nggak ada kuasa Allah lagi. Gereja kehilangan semua itu tiba-tiba 1906. Pencurahan Roh Kudus gila-gilaan terjadi di satu tempat di Amerika namanya Azusa. Dan sejak hari itu Roh Kudus kembali mulai mengambil alih. Namun pergerakan itu selalu, namanya manusia ya. Roh Kudus nggak pernah salah, tapi manusia yang salah. Karena Alkitab tulis, jangan padamkan roh. Roh Kudus nggak pernah padam, yang padamin kita. Tiba-tiba Roh Kudus mulai padam lagi, dan dibangkitkan lagi di tahun 80-an. Namanya revival di Toronto. Ya. Tiba-tiba ada pencurahan gila-gilaan lagi di Toronto, di US, terjadi lagi. Pencurahan gila-gilaan, pencurahan Roh Kudus, dan itu pertama kali sepanjang sejarah gereja mungkin dikenal dengan Holy Laughter, ketawa kudus. Tiba-tiba surat Roh Kudus memenuhi banyak orang. Orang-orang nggak ngerti kenapa, mereka cuma mau dipenuhi sukacita, mereka nggak bisa tahan, mereka mau ketawa, mereka lepasin semua. Dan itu pertama kali dalam sejarah saya rasa pencurahan itu gila-gilaan. Dan kita ada di era di mana saya percaya ada pencurahan yang lebih besar dari semua itu. Amin. Amin. Ada pencurahan yang lebih besar dari semua itu. Tapi saya percaya semua pencurahan punya tujuan. Pencurahan Roh Kudus itu bukan kejar manifestasinya. Katakan amin. Pencurahan Roh Kudus, kalau kita kejar manifestasinya, orang akan terbatas, orang juga akan boring. Semua pencurahan Roh Kudus yang harus dikejar dari pencurahan Roh Kudus adalah tujuannya. Katakan sama-sama tujuannya. Semua pencurahan Roh Kudus punya purpose. Dia nggak cuma turun ke kamu, terus buat kamu ketawa-tawa atau nangis-nangis, guling-guling di lantai, terus udah gitu. Itu namanya Roh Kudus kurang kerjaan. Amin. Dia nggak ada kerjaan banget buat kamu guling-guling di lantai dong, buat apa gitu. Semua pencurahan punya tujuan. Dan tujuannya apa? Kita akan baca di Yoel 2, 28-29, next. Ini yang saya sebut tentang prophetic era.
Gereja dibawa masuk ke sini hari-hari ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan dibilang apa? Akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi dari Tuhan. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Coba lihat apa tujuan dari pencurahan Roh Kudus. Tujuannya apa? Setelah pencurahan, orang-orang umat Tuhan dibawa masuk ke dalam dimensi profetik. Kamu bukan nabi, tapi kamu dibawa dalam dimensi kenabian. Cara nabi berkomunikasi dengan Tuhan lewat mimpi, lewat penglihatan, amin, lewat nubuatan tentang masa depan dan semuanya. Dan kamu dibawa masuk dalam dimensi itu. Dan saya bersyukur, saya rasa rumah ini adalah rumah yang cukup profetik, di mana banyak orang ngalamin hal-hal profetik dengan Tuhan. Saya punya kesaksian profetik, sedikit aja saya mau kesaksian, karena ini menyenangkan saya banget. Kemarin di WHI, When Heaven Invades, kita ikut conference di Serpong. Di hari terakhir, saya udah capek banget, saya udah nggak nangkep apa yang Bill Johnson bilang. Bukan Bill Eilish ya, Bill Johnson. Saya udah nggak mudeng apa yang Bill Johnson ngomongin, karena saya udah capek banget. Saya nggak mudeng banget dia ngomong apa. Saya bilang, saya nggak ngerti. Saya udah nggak masuk, capek banget. Tapi lagi terakhir, di sesi terakhir itu Bill Johnson bilang, kita ada orang-orang di sini yang sakit, punya sakit telinga, punya sakit ini, punya sakit itu. Kamu yang di dekat orang-orang itu, bangkit berdiri dan doakan orang itu. Saya nggak tahu kenapa, lagi dengar khotbah saya berat banget, nggak masuk, tapi lagi disuruh doain orang, saya langsung saya lihat ke pojok kiri saya ada seorang wanita dari Afrika. Saya lupa dari Afrika daerah mana, yang pasti jauh dari rumah saya. Ya dia kulitnya dia lebih hitam dari saya. Ya. Akhirnya saya lagi Bill Johnson kasih instruksi, ayo doain orang-orang di sekitar kamu yang punya sakit dan segala macam. Saya langsung bergegas, istri saya langsung ikut. Kita langsung nyamperin wanita Afrika itu. Kita kenalan, hey what's your name dan bla bla bla. Dan dia punya penyakit dari kecil, dia diagnosa sama dokter, dia akan buta di umur tertentu. Karena dari 14 tahun dia udah punya tingkat gula darah yang tinggi di tubuhnya. Jadi dokter bilang dalam umur tertentu dia akan buta. Saya bilang, aduh berat juga nih, saya bilang. Tapi karena dia belum buta, kita nggak tahu dia sembuh apa nggak ada tolak ukurnya kan. Tapi tiba-tiba lagi kita doain itu, tiba-tiba Roh Kudus ngomong tentang beberapa hal tentang wanita ini. Langsung saya bilang sama dia, sister, saya bilang. My African sister. Saya bilang, sister, saya merasa Tuhan menyingkapkan kepada saya, kalau kamu punya, di hati kamu punya kerinduan, desire, untuk pelayanan. Kamu punya kerinduan itu, untuk Tuhan penuhi. Tiba-tiba dia nangis, muter-muter. Langsung kedua, saya bilang, ini yang saya tangkap di hati saya, Tuhan akan pakai kamu untuk membuka telinga rohani banyak orang untuk mendengar suara Tuhan. Dia makin muter lagi, dia nangis. Wah, gitu. Yang doain saya Oni doain ya, bantuin saya doa, sama Cia, ya Cia nggak datang hari ini. Jadi, dia shock banget, dia nangis, dia gila-gilaan, dia kacau banget. Langsung tiba-tiba dia ngomong sama saya dalam bahasa Inggris. Dia bilang, saya punya kakak biologis saya, itu orang yang rohani banget, dekat banget dengan Tuhan. Dan saya ini seorang profesional, saya ini orang kerja. Saya di dunia marketplace. Saya bukan hamba Tuhan, dia bilang. Tapi kakak saya pagi ini, dia bilang, ngomong sama persis apa yang kamu omongin. Sama persis, dia bilang. Dan saya gelisah sepanjang hari ini. Dan saat saya hari ini datang di sini, kamu ngomong hal yang sama, dia bilang. Seperti Tuhan mengulang pesannya tadi pagi yang disampaikan oleh kakak kandungnya. Malam ini ketemu dengan kakak dari negara lainnya. Ya. Dia dari Afrika, saya dari Indonesia. Hah? Dia seperti terkonfirm. Dia terkonfirm kalau memang Tuhan panggil dia. Dia nangis-nangis. Bahkan setelah kita pergi, dia masih dilawat Tuhan gila-gilaan. Itu salah satu prophetic things. Hal prophetic yang Tuhan mau pakai untuk banyak kita dipakai Tuhan. Amin. Hal prophetic bukan untuk menghakimi orang, tapi untuk membawa orang mengenal kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya gereja Tuhan lagi dibawa dalam hal ini. Dibawa dalam hal-hal profetik.
lewat mimpi, lewat penglihatan. Tahun 90-an, bahkan awal 2000, pengajaran profetik mulai muncul di gereja. Tapi, menurut saya yang salah dari itu adalah pengajaran profetik seolah-olah dapat penglihatan itu hal yang sulit banget. Kalau kamu mau dapat penglihatan, kamu mesti bahasa roh 4 jam. Ya. Kalau kamu mau dapat mimpi dari Tuhan, kamu mesti berpuasa berapa puluh hari misalnya. Dan seolah-olah hal-hal profetik hanya dikerjakan oleh orang-orang tertentu saja. Oleh orang-orang yang spesial. Tapi saya percaya pengajaran itu hari-hari ini dipatahkan. Hal profetik bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi untuk semua umat Tuhan. Coba baca ayatnya. Maka, anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Bukan dibilang pendeta. Tapi semua orang yang percaya kepada Yesus, dibawa masuk ke dalam dimensi ini. Tiba-tiba kalau kamu berdoa di rumah pagi-pagi, kamu dengar suara, kamu melihat ini, melihat itu. Siapa yang ngalamin itu hari-hari ini? Coba angkat tangan dong, come on. Jangan malu-malu. Kamu yang ngalamin realita itu, kamu ngalamin dimensi Tuhan lagi bawa masuk kamu ke dalam dimensi itu, angkat tangan. Kamu yang belum, tapi kamu bilang, Tuhan aku mau itu Tuhan, aku nggak mau doaku satu arah doang. Karena kamu akan bosan banget kalau kamu cuma punya kehidupan doa satu arah, cuma kamu yang ngomong, padahal Tuhan pengen ngomong, tapi kamu nggak ngerti bagaimana dia ngomong. Amin. Saya rasa itu yang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Dan Tuhan akan buat kembali gereja menjadi hal yang excited. Nah ini hal yang kedua, next. Roh Kudus sangat fokus kepada hal ini. Ini hal kedua yang saya mau sampaikan dengan begitu kuat poinnya. Yang Roh Kudus mau bawa gereja Tuhan hari-hari ini adalah kembali kepada pengajaran para rasul. Siapa yang pernah baca buku Kisah Para Rasul? Kalau kamu baca buku itu, bagaimana rasul-rasul mengajar, beda dengan bagaimana pendeta-pendeta modern sekarang mengajar. Beda banget. Ya. Dan kita akan belajar apa sih yang sebenarnya rasul-rasul pada masa itu, pada masa gereja mula-mula ajarin. Apa pondasinya? Saya bakal kasih 2 pondasi, banyak sebenarnya. Tapi saya ambil 2 hal yang cukup strong yang saya rasa di gereja modern nggak lagi diajarin. Gereja modern menyingkirkan hal-hal ini. Karena kita mau nikmatin Yesus tanpa pikul salibnya. Itu yang masalah di gereja era modern. Amin. Kita bakal masuk ke berikutnya. Ini Kisah Rasul 2:42 dibilang orang-orang itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya. Oke, seperti apa pengajaran rasul-rasul? Next. Kita lihat. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, ada 2 berita. Apa? Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Injil itu punya 2 berita. Beritanya cuma bukan pengampunan dosa doang. Karena orang Kristen suka dengan berita pengampunan dosa. Dosa kamu diampuni, sudah selesai. Orang Kristen langsung suka, aku diampuni oleh Tuhan. Tapi ada satu berita yang dilupakan hari-hari ini oleh gereja modern. Yaitu apa? Berita tentang pertobatan. Tapi Kosanto, dalam bahasa Yunani, pertobatan itu adalah perubahan pola pikir. Itu nggak ada hubungannya sama hidup kudus, nggak ada hubungannya sama ketaatan. Itu cuma ubah aja pola pikir kita. Saya mau bilang ini penyesatan yang begitu dalam. Pertobatan bukan hanya perubahan pola pikir, tapi perubahan hati. Kita mau baca pertobatan dalam konteks keseluruhan Alkitab. Dalam perjanjian lama, Alkitab tulis, dibilang begini, koyakanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Karena orang Yahudi dulu, kalau mereka bertobat, mereka buat dosa, mereka akan datang di hadapan Tuhan, mereka taruh abu di kepalanya, mereka akan sobek jubahnya, mereka akan pakai kain kabung. Tapi Tuhan bilang, hei, saya nggak mau lihat kamu sobek jubah kamu. Kalau kamu sungguh bertobat, jangan sobek jubah kamu, sobek hatimu di hadapan Tuhan. Koyakan hatimu di hadapan Tuhan. Pertobatan bukan cuma tentang perubahan pola pikir, tapi perubahan hati. Amin.
Kita mesti datang dengan, kita nggak bisa anggap dosa kita sepele. Ada orang buat dosa semau-mau dia datang dengan Tuhan, nggak ada koyak-koyakin hatinya, dia bilang gini, Tuhan, sorry ya, salah. Allah yang di perjanjian lama sama nggak dengan Allah yang di perjanjian baru? Sama nggak? Menurut kamu, kita menghormati Tuhan dengan cara seperti itu? Datang ke Tuhan buat dosa terus, Tuhan, sorry ya. Kamu seperti minta maaf sama teman kamu lagi buat salah. Saya bilang itu bukan pertobatan sejati, itu bukan pertobatan yang dalam. Kamu harus datang dengan sikap hati yang benar, Tuhan, forgive me. Dosa adalah hal yang serius. Aku nggak bisa anggap ini sepele. Orang suka kalau dibilang Yesus mengampuni dosa-dosa kamu ditebus. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Iya, kamu dikasih Tuhan. Kita suka dengan semua itu. Tapi detik dengar suara pertobatan, bertobat kamu. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita nggak suka. Oke, next. Kisah Rasul 26 ayat 20. Sorry, maksud saya next ayatnya. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Apa coba? Bahwa mereka apa? Harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan apa? Coba apa itu? Pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ini khotbah dari Paulus, Rasul, yang nulis banyak buku di Alkitab. Orang harus berbalik kepada Allah dan bertobat. Dan perbuatannya harus sesuai dengan pertobatannya. Karena banyak orang berpikir bertobat sekedar datang ke Tuhan minta ampun. No, itu bukan bertobat. Itu minta maaf. Bertobat adalah lagi kita sepakat dengan Tuhan. Tuhan, aku mau buat sikapku sesuai dengan perkataan Tuhan. Bukan cuma minta maaf doang. Karena banyak orang bisa minta maaf, tapi nggak bisa bertobat. Pertobatan beda dengan minta maaf. Please, jangan disama-samain. Banyak orang berpikir dia datang minta maaf, dia pikir dia bertobat. No, kamu nggak hidup dalam pertobatan. Beda. Pertobatan saat hidup kita selaras dengan permintaan maaf kita kepada Tuhan. Kita minta maaf, tapi apakah perbuatan kita masih lakukan hal yang sama? Kalau kita minta maaf untuk satu dosa, tapi kita masih terus lakukan hal itu dalam tindakan kita nggak bertobat. Jadi dibilang apa? Hendaklah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Next, slide, Giselle. Jadi pesan para rasul, kalau para rasul khotbah zaman dulu, dia bakal ngomong terus tentang pertobatan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Hidup sesuai dengan cara kita minta maaf. Hal yang kedua yang Rasul bakal ajarin adalah Filipi 1 ayat 29 dibilang, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga apa? Untuk menderita. Wow. Orang Kristen modern nggak suka kata-kata menderita. Kita suka kata-kata diberkati oleh Tuhan. Tapi Alkitab tulis, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk apa? Menderita. Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Coba nih. Paulus cara dia menguatkan jemaat, bukan bilang gini, hey jemaat, Tuhan sayang kamu diberkati siang dan malam. Bahkan lagi kamu tidur ngorok pun kamu diberkati. Gereja era modern bilang, itu cara kita dikuatkan. Tapi lihat para rasul bagaimana mereka menguatkan jemaat. Dan menasihati mereka, apa? Supaya mereka bertekun dalam iman. Dan mengatakan, ini cara Paulus menguatkan jemaat pada saat itu. Bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Kamu bayangkan itu bagaimana Paulus menguatkan jemaat di situ. Hei, saya mau kuatin kamu. Sengsara banyak-banyak buat kerajaan Allah ya. Gereja era modern akan tersinggung dengan kata-kata itu. Hei, itu bukan nguatin, Santo. Itu kamu menuntut lebih banyak dari saya. Saya nggak terima apa-apa itu mah. Itu saya beri lebih banyak, bukan saya terima.
Bagaimana bisa dibilang untuk menguatkan? So, ada dua pesan dari para rasul, pengajaran para rasul. Next. Suara kerasulan selalu bicara tentang pertobatan, dan yang kedua bicara tentang pengorbanan. Sama-sama bilang pertobatan dan pengorbanan. Ini yang dihindari gereja modern. Gereja modern gak suka bertobat. Gereja modern gak suka dealing dengan dosa-dosanya. Kita nggak mau dealing dengan dosa, kita cuma mau taruh dosa-dosa kita di bawah kolong ranjang. Seolah-olah itu nggak ada. Kita nggak mau biarin Tuhan ambil pedangnya untuk potong dosa itu, walaupun itu sakit. Kita cuma mau sembunyiin dalam ranjang. Terus kita tidur di atas ranjang itu, kita bilang semua karena kasih karunia. Tapi pesan kerasulan, para rasul cuma ngomong dua hal ini. Pertobatan dan pengorbanan. Gereja modern kalau duduk nggak ada AC, kita akan komplain. Kita nggak rasain hadirat Tuhan ini. Kenapa bro? Panas, AC nggak hidup. Apa hubungannya hadirat Tuhan sama AC nggak hidup? Kalau kita ke ibadah, kita nggak bawa mental untuk beri korban. Kita nggak bawa persembahan, kita pengennya dilayani terus. Aduh, musiknya kurang bagus. Yang nyanyi kurang vibra. Kita penuh komplain seolah-olah kita datang ke konser. Tapi kita nggak datang, kita datang bukan, kalau cuma datang kamu ke gereja dan cuma ada satu gitar saja yang nyanyi, dan satu orang, apakah kamu akan memuji Tuhan? Panggung bukan tolak ukur. Oh, Kosanto saya nggak bisa ke gereja, hujan. Dulu saya pelayanan nggak punya motor, nggak punya mobil. Saya cuma punya uang 5.000 di kantong saya. Jadi saya naik angkot untuk pelayanan di Villa Citra, perumahan yang... Dan saya melayani di situ, saya ada komsel kecil, saya melayani satu anak dokter, jadi saya punya komsel cuma isinya 2 orang. Satu anak pengusaha sama satu anak dokter. Jadi saya setiap minggu ke situ naik angkot. Mantap ya. Gitu. Jadi saya datang ke situ. Suatu hari saya datang ke situ, saya melayani, habis pulang komsel, saya nggak tahu kenapa, di komsel itu saya ngerasa, kayaknya Tuhan suruh kasih saya seluruh uang saya di persembahan. Jadi saya sama teman saya berdua. Terus saya bilang, oke lah, saya di kantong ini cuma ada ongkos, kalau saya kasih persembahan, saya nggak bisa pulang. Tapi saya tergerak banget waktu itu untuk kasih seluruh uang saya di kantong persembahan, di komsel itu. Jadi saya kasih lah di kantong itu. Saya pikir di benak saya, teman saya yang ikut sama saya, ya kalau gue taruh duit gue, kan ada duit dia, nanti gue pinjam duit dia dulu, pulang naik angkot. Pas pulang, udah selesai komsel, kita pulang, saya bilang, bro, gue pakai ongkos dulu ya. Dia ngomong sama saya, bro, semua uang gue taruh di persembahan. Saya bilang, gue juga, kita pulang gimana? Tapi saya mau ajarin satu hal. Nggak ada kekhawatiran untuk mengalami kesusahan buat Kristus. Kita mau punya hati yang penuh dengan pengorbanan. Amin. Kayak ini nih, event tanggal 6 Juni. Kosanto, saya kan pelayan di event. Ya. Kok saya masih beli tiket kok? Kalau conference itu biasanya orang yang melayani nggak beli tiket lagi kok, dapat tiket free. Kok saya disuruh beli tiket lagi? Saya mau bilang, itu pengorbanan. Amin. Kalau kamu di sini, kamu akan diajar untuk berkorban dan berkorban dan berkorban. Saya percaya itu yang Tuhan lagi mau pulihkan hari-hari ini atas gereja Tuhan. Gereja Tuhan nggak lagi jemaat Tuhan yang datang cuma sebagai consumer atau consumer. Cuma datang pengen terima sesuatu dari gereja, pengen terima khotbah yang nyenengin,
khotbah yang lucu, khotbah yang enak, ruangan yang nyaman, musik yang bagus. Yang next, dalam pergerakan Tuhan hari-hari ini yang akan Tuhan pulihkan adalah pemulihan dalam keintiman dengan Tuhan. Katakan amin. Hari-hari ini saya mau bilang gini, percaya nggak percaya, kalau kamu datang ke Tuhan, hadirat Tuhan yang sulit kamu pikir, sulit kamu alami. Hari-hari ini Tuhan buka anugerahnya begitu besar, sehingga dengan begitu mudah kamu akan akses hadirat Tuhan. Kamu akan menikmati setiap jam doa, setiap waktu-waktu kamu dengan Tuhan. Lagi mulai masuk 1 jam kayak nggak kerasa. Lagi kamu pujian penyembahan di rumah. Itu yang Tuhan kerjakan hari-hari ini kan, karena Tuhan sedang memulihkan keintiman dengan Tuhan. Baca ayat berikutnya, Gisel. Ini nubuatan tentang akhir zaman, apa yang Tuhan kerjakan di akhir zaman. Dibilang roh atau roh kudus. Dan pengantin perempuan itu. Siapa pengantin perempuan itu? Gereja. Gereja adalah mempelai wanitanya Yesus Kristus. Katakan amin. Dikatakan roh kudus dan gereja sama-sama saling bersaut-sautan berkata. Apa? Marilah. Jadi roh kudus bilang, marilah. Gereja juga bilang, marilah Roh Kudus. Roh Kudus bilang ke gereja, come. Gereja juga bilang ke Holy Spirit, come Holy Spirit. Bersahut-sahutan. Dan barang siapa, dikatakan apa? Yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan itu dengan cuma-cuma. Amin. Amin. Wow. Saya suka banget ayat ini. Hari-hari ini Tuhan, kalau kamu datang ke Tuhan dan bilang ke Holy Spirit come. Datang hari ini ke kamarku Roh Kudus. Dia akan jawab kamu, dia bilang, yes. I come, you come. Roh dan mempelainya mendekat. Saat itu terjadi, kita akan minum air kehidupan. Dan Alkitab tulis, kalau kamu minum air kehidupan, kamu tidak akan haus lagi selama-lamanya. Saya 2 minggu lalu saya ngobrol sama teman saya yang kecil, Evras. Dia kecil tapi punya hati yang besar. Lagi saya ngobrol dengan Evras. Saya bilang gini, saya bukannya sok rohani, to be honest, saya bukan sosok rohani. Tapi saya bilang, Netflix sudah nggak bisa memuaskan jiwa saya lagi. Nggak bisa. Bukan saya anti nonton. No, saya anti nonton film. Tapi film apapun yang saya tonton, nggak bisa menyentuh core saya. Core kebahagiaan saya nggak disentuh. Saya nggak bisa dipuaskan lagi dengan hal-hal itu. Saya nggak haus lagi akan hal-hal itu. Mau ada Netflix kek, mau nggak kek. Dulu saya nggak bisa hidup tanpa NBA. Tapi detik saya terima air kehidupan. Mau NBA kek, nggak ada NBA kek, so what? Hal-hal yang dunia tawarkan nggak cannot satisfy. Makanya Yesus bilang, kalau kamu minum air kehidupan, kamu nggak akan haus lagi untuk hal-hal di dunia ini. Kekristenan nggak pernah panggil kamu untuk, ayo lawan dosa, lawan dosa, lawan dosa. Tapi kekristenan panggil kamu untuk minum air kehidupan. Detik kamu minum itu, detik kamu dipuaskan itu, kamu puas di hadirat Allah. Bahkan itu ditawarin ke kamu. Bahkan kamu sentuh, kamu rasain, ini nggak lagi seenak dulu, I don't know. Bahkan kamu disodorin film porno, kamu, ini nggak senikmat kemarin. Kamu minum alkohol, ini nggak senikmat kemarin. Apapun yang dunia tawarkan tiba-tiba jadi hambar saat kamu menikmati air kehidupan. Semua lahir dari keintiman dengan Tuhan, hubungan di mana roh dan pengantin perempuan menyatu. Ini yang Tuhan sedang pulihkan atas gereja Tuhan hari-hari ini. Amin. Amin. Dosa nggak lagi bisa memuaskan. Saya bukan bilang kamu nggak bisa jatuh dalam dosa. Tapi dosa nggak bisa memuaskan kamu lagi.
Amin. Ini yang Tuhan mau kerjakan hari-hari ini, responi Tuhan. Dan kamu akan alami semua yang saya bilang. Tuhan berurusan dengan baitnya hari-hari ini. Katakan sama-sama, Tuhan berurusan. God is dealing with his house today. Dia lagi berurusan dengan gereja Tuhan. Petrus bilang begini, 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Kosanto, bukannya di dalam Kristus nggak ada penghakiman ya? Yesus bukan menghakimi kamu. Dia menghakimi dosa di dalam kamu. Dia selalu mengasihi kamu, dia nggak pernah, tapi dosa di dalam kamu, dosa yang kamu cinta, dia akan hakimi dengan caranya dia. Baik, kamu suka dengan mencintai dosa itu terus-menerus, kamu nggak mau lepasin itu, percayalah. Dia akan datang, dia akan menghakimi dosa kamu dengan caranya dia. Dan saat dia hakimi itu nggak akan mudah. Itu seperti api yang akan membakar kamu. Sebelum itu hadir, sebelum penghakiman itu turun, tinggalin aja dosanya. Kenapa kamu mesti pegang terus? Lagi dia datang membakar itu, sakit. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Sebelum Tuhan menghakimi dosa dunia ini, ingat, bukan dihakimi di neraka. Dihakimi artinya Tuhan berurusan dengan dosa orang-orang dengan cara Tuhan tertentu. Tahun 2015, dia berurusan dengan saya. Karena saya tinggalin Tuhan, saya kembali masuk ke klub, kembali mabok-mabokan, kembali kumpul kebo, kembali lakuin hal-hal gila. Buffalo meeting. Kumpul kebo itu Buffalo meeting. Bahasa Inggrisnya. Saya tinggalin Tuhan, saya nikmati dosa, begitu rupa 5 tahun, 6 tahun saya tinggalin, saya jauhi Tuhan, saya mau hidup bebas seperti burung. Tuhan nggak pernah menghakimi saya, tapi dia menghakimi dosa saya. Dia datang ke hidup saya dengan tumor di belakang telinga saya. Tuhan menghakimi Kosanto, no. Dia menghakimi dosa. Cara dia potong dosa dalam diri saya dengan tumor di belakang telinga saya. Detik tumor itu muncul, saya diamin berbulan-bulan, karena saya bingung mau ngapain. Tapi detik saya berdoa Tuhan, saya bilang, Tuhan, kalau Engkau sanggup sembuhkan ini, besok pagi tumornya pecah, ranjang saya penuh darah. Terjadi itu nggak berapa kali ini? Ini terjadi, saya lupa 2 atau 3 kali. Karena saya nggak bertobat-bertobat, muncul lagi tumornya, muncul lagi. Tuhan sedang berurusan dengan gereja Tuhan hari-hari ini. Kalau kamu ada dosa yang kamu sembunyikan, kamu nggak mau lepaskan itu, percayalah dia akan datang. Kalau kata Paulus gini, kita serahkan tubuhnya ke dalam api, supaya jiwanya diselamatkan. Kadang-kadang secara fisik, kondisi kita mesti dibakar. Mungkin keuangan kamu dibakar, keluarga kamu dibakar, kesehatan kamu Tuhan izinkan dihakimi dibakar. Supaya kamu berduka cita, karena Paulus bilang, ada duka cita yang mendatangkan pertobatan. Kadang-kadang api itu datang untuk menghanguskan, menghakimi kita, untuk membuat kita berduka, supaya menghasilkan kemurnian hati dari situ. Dan itu mahal banget. Itu yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Yesus lakukan itu. Yohanes 2, dia bilang, dia datang ke bait Allah. Dia lihat bait Allah penuh dengan meja penukar uang. Dia datang, dia bawa apa? Dia buat tali jadi cambuk. Tapi pernah nggak dicatat Yesus memukul orang-orang itu? No. Yang Yesus pukul apa? Mejanya. Bam, berani-beraninya kamu. Ini rumah Bapakku. Kamu jadikan tempat sarang penyamun. Dia buang uangnya. Dia nggak pernah pukul orangnya. Coba lihat itu. Dia nggak pernah hakimi orangnya. Dia hakimi dosanya. Kata siapa dalam Yesus nggak ada penghakiman? Yes, ada. Tapi bukan kamu yang dihakimi, dosa-dosamu, supaya dia bisa kembali mendapatkan kamu. Dia harus berurusan dengan kamu. Oh, Rabasyata. Dan ini yang Tuhan kerjakan hari-hari ini, atas gereja Tuhan. Akan banyak pertobatan yang terjadi hari-hari ini. Akan banyak orang dikembalikan kepada kemurnian hati dan kekudusan hari-hari ini.
Karena Tuhan lagi berurusan dengan gerejanya. Dengan banyak cara. Next. Yang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Mungkin kamu terasing ini buat kamu, tapi ada disebut namanya pemulihan 5 jawatan. Gereja dibangun bukan oleh gereja bukan dibangun oleh pendeta. Gereja dibangun oleh rasul, nabi, pengajar, penginjil, dan gembala. Katakan amin. Kita baca ayat berikutnya, kalau kamu nggak percaya. Dan ialah yang memberikan apa? Baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Stop di sini dulu. Nggak tahu kenapa, orang itu nggak masalah loh. Kalau orang ini disebut, kenalan nama saya Jono. Oke Jono, pelayanan kamu apa? Saya guru Alkitab. Orang lagi dengar itu, nggak masalah. Oh, selamat datang Jono, kamu guru Alkitab, luar biasa. Kenalan lagi sama orang, Shalom, ya kan? Nama kamu siapa? Nama saya Joni. Tadi Jono, ini Joni. Pelayanan kamu apa? Saya penginjil. Depannya ada F titik Joni. Wow, F Joni. Gereja nggak ada masalah dengan evangelis, dengan penginjil. Selamat datang di gereja kami, evangelis Joni, penginjil Joni. Ya? Ada lagi satu orang namanya Charles, gembala. Gembala harus Charles namanya. Shalom, nama kamu siapa? Charles. Apa pelayanan kamu? Saya pastor. Wow, pastor. Silakan pastor, duduk pastor. Wah. Dunia gereja nggak ada masalah dengan semua itu. Tapi lagi ada orang datang. Shalom. Nama kamu siapa? Nama saya Bernard. Apa pelayanan kamu? Saya nabi. Orang akan tersinggung. Hah? Sombong banget kamu. Sombong. Nah, ngaku-ngaku nabi. Maaf Pak, di sini kita nggak ada nabi-nabian. Oh yaudah, nggak apa-apa. Pulang dia. Datang lagi satu, lebih aneh lagi. Shalom, kenalan. Siapa namanya? Namanya Bill. Nama saya Bill. Apa pelayanan kamu? Saya rasul. Orang tersinggung saat dengar kata rasul. Gereja punya rasul. Amin. Dan rasul bukan hanya di masa lalu, tapi masa ini. Dan orang akan tersinggung dengan ini. Kenapa? Pernah berpikir nggak kenapa? Pernah nggak berpikir kenapa gereja tersinggung dengan nabi dan rasul? Tapi nggak tersinggung dengan yang lain-lain, kenapa? Karena iblis nggak mau ada rasul dan nabi muncul di gereja Tuhan. Setiap mereka mau muncul, mereka akan ditolak. Setiap mereka mau berkarya, mereka akan dihindari, dijauhi. Siapa yang ngerti tugas penginjil? Pasti ngerti. Siapa yang ngerti tugas gembala? Kamu pasti lebih ngerti lagi. Siapa yang ngerti tugas pengajar? Kamu ngerti. Siapa yang ngerti tugas nabi? Ada yang ngerti di sini? Kamu bingung. Apa nih nabi kok Santo? Naik gunung kali ya? Apa kerjaan rasul? Kita nggak ngerti. Jadi saya mau bilang gini, hari-hari ini Tuhan lagi bangkitin itu di gereja Tuhan. Saya bisa ngomong 1 jam buat ini, tapi saya nggak mau ngomongin ini. Tapi Tuhan lagi bangkitin itu di gereja Tuhan. Salah satu ciri kerasulan dan kenabian adalah ini, saya mau kasih tahu kamu. Mereka bawa realitas surga turun ke bumi. Itu yang nggak bisa dilakuin oleh gembala, itu nggak bisa dilakuin oleh penginjil, itu nggak bisa dilakuin oleh pengajar. Ya. Di surga ada sakit penyakit nggak? Nggak ada. Kalau mereka melayani, banyak orang disembuhkan. Di surga ada orang kesetanan nggak? Nggak ada. Artinya lagi mereka melayani, orang-orang yang dikuasai kegelapan dilepaskan. Di surga ada orang-orang kecanduan nggak? Artinya lagi rasul dan nabi melayani, realita itu turun ke bumi. Untuk dialami oleh banyak orang. Itu alasan kenapa iblis nggak suka rasul-rasul dan nabi-nabi beraksi. Karena rasul-rasul dan nabi-nabi ditolak gereja, biasanya rasul-rasul dan nabi-nabi, mereka buat komunitas di luar gereja. Itu yang mereka lakukan. Karena mereka ditolak. Karena mereka dianggap freak, mereka dianggap aneh, mereka dianggap unik, mereka dianggap gila kadang.
Pelayanan kerasulan dan kenabian agak unik. Itu yang disebut kenapa mereka terlalu ngeroh, mereka terlalu aneh, dan akhirnya mereka biasanya keluar dari gereja karena mereka ditolak. Akhirnya mereka ngumpulin orang-orang yang sama dengan mereka. Serius. Orang-orang profetik, orang-orang misi, orang-orang yang akhirnya mereka buat rumah doa. Serius. Akhirnya mereka buat organisasi misi. Karena mereka dibuang gereja. Gereja nggak mau mereka. Karena gereja ditipu oleh iblis. Seolah-olah mereka nggak perlu. Seandainya gereja bisa bertumbuh bersama rasul dan nabi, gereja akan bergerak dalam kuasa Allah. Saya nggak bisa ngomong ini terlalu lama, nanti kita nggak pulang-pulang. Next, ini yang Tuhan lagi kerjakan di hari-hari ini di muka bumi ini, yaitu pengutusan dan penginjilan. Katakan amin. Ada satu orang namanya Charles Stott bilang begini, ada orang yang suka melayani di dekat lonceng gereja. Dia suka di dalam gereja. Dia suka dengar bunyi lonceng gereja yang tang-ting-tang-ting. Suasana gereja yang indah. Tapi kata Charles Stott dia bilang gini, tapi saya nggak suka itu. Saya nggak suka melayani di dekat-dekat gereja, saya nggak suka. Saya suka melayani di dekat pinggir neraka. Supaya saya bisa menghentikan orang-orang yang mau nyemplung ke dalamnya. Dia, lagi saya dengar statement itu. Come on, it's crazy. Dia suka berdiri 1 meter dari gerbang neraka untuk mencegah orang-orang masuk. Itu tugas para penginjil. Dan itu tugas kita semua. Amin. Orang-orang going to hell. People are going to hell. Kita nggak bisa enak-enakan di gereja doang. And do nothing. Saya percaya event tanggal 6 bukan cuman seru-seruan doang, tapi ini adalah momen di mana kita mencegah banyak orang menuju kepada kebinasaan. Karena event banyak orang Kristen, walaupun mereka Kristen, mereka sedang menuju ke sana. Karena kamu Kristen gak jamin kamu ke surga. Kalau kamu bisa berkata dengan sombong, karena saya Kristen, saya ke surga, saya mau bilang itu kebohongan. Kekristenan kamu gak jamin kamu ke surga. Hubungan kamu dengan Yesus yang jamin itu. Dan tujuan dari event tanggal 6 adalah membawa orang-orang kembali ke hadirat Allah. Makanya judulnya eventnya apa? Presence. Supaya orang-orang kembali terkoneksi dengan Tuhan. Kita bakal baca ayatnya. Istri saya udah kasih waktu. 19 lewat. Roma 10 ayat 14, ayat 15. Coba dengar ini baik-baik. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka nggak percaya kepada dia? How come? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka apa? Tidak diutus, seperti ada tertulis. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kenapa gereja nggak lagi ngutus misionari? Gereja modern kenapa nggak ngutus misionari? Karena leader-leader gerejanya nggak jadi misionari. Apa yang mereka mau utus? Mereka nggak bisa utus sesuatu yang bukan diri mereka. Kamu nggak bisa kasih mandat ke orang yang mandatnya kamu nggak kerjain. Come on. Itu alasan kenapa gereja lagi nggak utus misionaris. Karena leader gereja nggak lakuin hal-hal tentang misi. Leader-leader gereja nggak fokus kepada penginjilan. Makanya mereka nggak bisa utus jemaat untuk nginjil. Nggak ada pengutusan di gereja hari-hari ini. Alkitab tulis gimana orang bisa dengar kabar baik kalau nggak ada yang diutus. Dan pengutusan bukan bicara tentang, saya utus kamu ke sini ya, kamu ke sini ya. Nah. Pengutusan itu bicara tentang otoritas. Paulus nasihatin Timotius jangan sembarangan taruh tumpang tangan ke atas orang. Itu bukan artinya gini, aduh Kosanto berarti kita nggak boleh tumpang tangan ya doain orang. No. Paulus nasihatin Timotius, kamu jangan taruh sembarangan otoritas yang Tuhan kasih ke kamu ke atas orang sembarangan. Aku utus si dia ke sana, aku utus si dia. Nggak bisa sembarangan. Kenapa Paulus ngajarin itu? Karena Timotius menghidupi kehidupan
Karena Paulus nasihatin Timotius, hiduplah sebagai apa? Pemberita Injil, kata Paulus ke Timotius. Timotius seorang leader gereja yang menghidupi penginjilan. Itu sebabnya dia bisa utus orang. Gereja nggak ada lagi, kita ada di negara yang menurut saya paling butuh banyak misionaris yang bekerja. Tapi berapa persen misionaris yang bekerja di Indonesia? Come on. Bahkan misionaris yang dari Amerika datang ke Indonesia pada ngumpul di Bali semua. Ngoceh saya kemarin. Kenapa sih misionarisnya pada ke Bali semua? Saya bilang, anak-anak Tor juga kalau diutus ke Bali, mau semua. Nggak usah jauh-jauh dari Amerika loh. Peng, saya biayain kamu 1 tahun, sama kamu uli, nggak usah kerja, kamu kebutuhan kamu setahun berapa, di gereja kasih kamu duit, saya utus kamu ke Bali, misi di sana. Berangkat. Nggak butuh misionaris dari Amerika loh, nggak butuh. Saya bilang, kenapa misionaris pada ke Bali semua ngumpul? Tanah ini butuh misionaris. Dan kenapa kan? Nggak ada misionaris karena nggak ada yang diutus. Kenapa nggak ada yang diutus? Karena leader-leader gereja nggak punya otoritas untuk ngutus itu. Bagaimana? Coba bayangin kalau mereka nggak pernah nginjil, saya utus kamu nginjil. Penginjilnya bilang gini, emang Bapak pernah nginjil Pak? Ngutus-ngutus saya. Si bapaknya bilang, iya itu bukan bagian saya ya. Saya pastor, si gembala, sorry. No, nggak bisa gitu bro. Bukan gitu cara kerjanya. Amin. Amin. Kalau kamu tajam, jangan tajam ke dalam, tajam keluar. Jangan tajam kritik gereja ini, tajam ke dalam mulu, nyakitin orang, tajam keluar. Beritain Injil keluar. Kalau kamu mau tajam keluar, jangan tajam ke dalam. Saya kesel banget kalau banyak orang-orang tuh kalau lihat akun-akun ya, apa sih, gereja palsu lah. Orang-orang yang tajam ke dalam, nyindir sana, nyindir sini, kayak, hey, come on. Kalau kamu mau tajam keluar. Kenapa kita mesti nginjil? Next. Kita tutup dengan ini. Kita suka di gereja nyaman, nggak ada tekanan di sini. Coba kamu ke jalanan doain orang, kamu akan rasain tekanannya. Terus, 2 minggu lalu saya doain satu orang, saya lihat dia pakai tongkat, saya bilang, Pak, Bapak kenapa Pak? Saya pendeta, saya biasa doain orang-orang sakit dan banyaknya disembuhin, Bapak kenapa? Saya buta, dia bilang. Aduh, ini berat. Saya doain Bapak dalam nama Yesus, Jesus name. Nggak terjadi apa-apa. Tiba-tiba temannya datang. Aduh, deg-degan saya. Saya ngerasain pressure. Wah, mungkin temannya bakal bilang, ngapain lu? Mau ngapain temen gue lu? Di luar sana tekanannya nyata, men. Di gereja no pressure, serius. Di sini nggak ada pressure. Jadi kita mesti bawa kemuliaan Tuhan ke jalan-jalan, keluar. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi apa? Semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sebelum Injil diberitakan ke seluruh penjuru bumi, Yesus nggak mungkin datang.